Berikut ini hasil penangkapan dan penyitaan barang bukti dari Polresta Jayapura, khususnya dari Satuan Narkoba, juga dari Polsek Muara Tami dan juga Polsek KP3 Laut, menyampaikan terkait dengan kasus narkoba. Ada 7 kasus narkoba yang diungkapkan oleh Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota, Polsek KP3 Laut, dan Polsek Muara Tami. Satuan Narkoba Polresta Jayapura merilis laporan polisi terkait dengan keberhasilan dalam melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti narkoba dari berbagai tempat di wilayah hukum Polres Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang bekerja sama dengan Polsek Muara Tami, Polsek KP3 Laut, dan Polsek lain yang masuk dalam wilayah Polresta Jayapura Kota. Jayapura, yang khususnya Satuan Narkoba dan juga dari Polsek Muara Tami dan juga Polsek KP3 Laut ingin menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus narkoba. Jadi ada 7 kasus yang bisa diungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polresta dan juga dari Polsek KP3 Laut dan juga dari Muara Tami. Perlu kami sampaikan ya, dari 11 tersangka ya, 11 tersangka ini ada 7 LP yang kita lakukan penyidikan. Yang pertama LPA 01, ini TKP di Muara Tami, waktu kejadian hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar jam 12.15 waktu Indonesia Timur, di mana daripada hasil penyidikan kita melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan melakukan penyitaan ya terhadap 9 bungkus plastik ya yang berisikan ganja atau narkotika golongan 1. Kemudian juga dari hasil yang diungkap ini 288,72 gram untuk tersangka atas nama Dixon Kiana alias Diku, umur 41 tahun, warga negara Papua Nugini. Dia tadi ya laki-laki Katolik, pekerjaan tidak ada, ya tinggal di Papua Nugini, Kampung Yako Vanimo, Papua Nugini. Untuk modus operandi yang dilakukan yang bersangkutan ini sudah berulang memang, tapi dengan modus operandi yang sama, ya barang bukti disimpan di dalam tas ransel. Untuk motif, barang bukti atau ganja ini akan diedarkan di wilayah Jayapura. Terkait dengan pasal yang dilanggar, kita terapkan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Mana diksinya balik kanan? Ini ya, ini tersangkanya ini, warga Papua Nugini. Oh, sudah berapa kali? Ulang-ulang. Ya, selanjutnya laporan polisi 02 ya yang dilakukan penindakan oleh Satuan Narkoba pada tanggal 5 Februari 2025 sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Timur. TKP di Jalan Kompleks Perum Dosen Injen depan Rumah Sakit Kemenkes Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Dari hasil penyidikan ya diperiksa 2 orang saksi dan telah diamankan 14 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja. Setelah dilakukan penimbangan beratnya 420,6 gram. Untuk tersangka diamankan 2 orang atas nama Gotres Wos 46 tahun, kelahiran di Waris, laki-laki, pekerjaan petani, pendidikan SD, warga negara Indonesia, tinggal di Banda, Distrik Waris, Kabupaten Kerong. Yang kedua, laki-laki Roy Enda, 18 tahun, 1 Januari 2007, pekerjaan petani, ya, tinggal di Banda, Distrik Waris, Kabupaten Kerong. Terkait dengan modus operandi, barang bukti narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas yang sebelumnya dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk mengelabui petugas. Motif ya akan diedarkan di wilayah Kota Jayapura. Yang bersangkutan kita tersangkakan dengan pasal 111 ayat 1 ya, Undang-Undang Narkotika, hukuman penjara paling lama, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Mana pelakunya mana? Sudah berapa kali? Sudah narkoba berapa kali? Baru ketahuan. Yang belum ketahuan berapa kali? Ya, banyak kan? Ya, banyak. Selanjutnya LP 03. LP 03 10 Februari 2025, di mana kejadian diamankan hari Senin tanggal 10 Februari 2025 jam 16.00
TKP Semak-Semak pinggir jalan Anurata, Poltekam lapangan futsal Adi Futsal Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Dari hasil penyidikan ada 3 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, kemudian diamankan 22 bungkus plastik bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja. Telah dilakukan penimbangan barang bukti, totalnya 268,7 gram yang diungkap oleh Sat Narkoba atas LP 03. Untuk tersangka diamankan 1 orang, ya, namanya Benyamin Sen, 24 tahun, Kerom 20 Juli 2000, laki-laki, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA. Yang bersangkutan tinggal di Kampung Yamara, RT 005 RW 002, Distrik Mandem, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Modus operandi barang bukti narkotika jenis ganja disimpan di semak-semak pinggir jalan Poltekam untuk mengelabui tugas. Motif sama akan diedarkan di wilayah Kota Jayapura. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap Pak Benyamin atau tersangka Benyamin, pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sama pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Mana Benyamin Sen? Sudah berapa kali? Sudah sering ya? Ini jujur dia. Bagus. Selanjutnya LP 04 14 Februari 2025, waktu kejadian hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar jam 00.10 waktu Indonesia Timur. TKP Jalan Raya Sko perbatasan Distrik Muara Tami. Dari hasil penyidikan kita periksa 2 orang saksi, kemudian didapati atau disita barang bukti 60 bungkus plastik bening narkotika jenis ganja, ya, kemudian juga berserta perlengkapan yang ada di hadapan rekan-rekan berupa foto karena ini langsung dimusnahkan. Total barang bukti telah ditimbang 1.800,79 gram. Tersangka atas nama Pauce Carolina Membilong, 26 tahun, Skoyambe, 9 Februari 99, perempuan, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, ya, warga negara Indonesia, tinggal di Skoyambe, Distrik Muara Tami. Modus operandi barang bukti dibungkus berupa paketan berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam karung. Motif adalah untuk diedarkan di wilayah Kota Jayapura. Untuk pasal yang dipersangkakan sama pasal 111 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, tapi yang diterapkannya ayat 2, 11 ayat 2, penjara paling singkat 5 tahun, jadi ada peningkatan hukuman dan paling lama 20 tahun. Coba Paulina, nah ini pelakunya perempuan. Sudah berapa kali Paulina? Sudah sering, ya jujur balik. Selanjutnya LP 05 19 Februari 2025, waktu kejadian 19 Februari 2025 sekitar jam 09.30 waktu Indonesia Timur, TKP Jalan Poltekam Distrik Muara Tami Terminal 12. Hasil penyidikan berhasil dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan diamankan 12 bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis ganja setelah ditimbang beratnya 257,51 gram. Tersangka atas nama Aser Yakob Samai, 39 tahun, warga kelahiran Jayapura 31 Juli 1985, laki-laki, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, warga negara Indonesia, tinggal di Poltekam Distrik Muara Tami. Modus operandi untuk barang bukti narkotika jenis ganja disimpan di dalam tas untuk mengelabui petugas. Motifnya juga sama, akan diedarkan di wilayah Kota Jayapura. Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, tim opsional daripada Resmob Numbai mendapat informasi terkait dugaan adanya pelaku yang kerap kali barter barang hasil kejahatan dengan narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, kemudian tim opsional Resmob Satreskrim Polresta dengan di-backup dengan personil Samapta mendatangi lokasi yang dimaksud. Kemudian dilakukan pemeriksaan di TKP, ditemukan 2 orang yang berada di lokasi dan ditemukan barang bukti juga ganja yang ada di hadapan rekan-rekan. Selanjutnya 2 orang tersebut dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sebagai tersangka. Jadi ada 2 orang yang diamankan, 1 jadikan tersangka, 1 sebagai saksi. Tersangka dipersangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009, ancaman singkat tahanan penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Mana? Yakob Samai.
Selanjutnya ini BB yang cukup banyak juga. Laporan polisi LPA garing 06 tanggal 24 Februari 2025 pengungkapan dari Polsek KP3 Laut. Jadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, TKP dermaga Pelabuhan Laut Jayapura, dan dari hasil penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Kemudian diamankan 51 bungkus plastik yang berisikan ganja atau narkoba golongan 1. Kemudian juga ditemukan 1 buah paketan besar di lakban warna coklat. Ya, terdapat 20 bungkus plastik bening narkotika ganja. 1 buah paketan besar dililit dengan lakban warna coklat. Di dalamnya juga terdapat 30 bungkus plastik warna bening. Dan juga diamankan 1 paketan warna hitam dililit lakban, ditemukan 1 buah karung beras warna putih bertuliskan road rice berisikan ganja. Kemudian setelah dilakukan penimbangan ya, bahwa berat daripada ganja tersebut adalah 4.017,03 gram atau kurang lebih 4 kilogram. Untuk tersangka ada 2 atas nama Sebastian Anggo, mana? Ekber Kadiwaru. Nah ini ya, Sebastian Anggo 24 tahun, Vanimo 18 Maret 2000, laki-laki, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, warga negara Papua Nugini, tinggal di AITP Distrik West Servik Province Papua Nugini. Yang kedua Ekber Kadiwaru 34 tahun, ya, laki-laki, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, warga negara Indonesia, tinggalnya di Kampung Sorido, RT 002 RW 002 Kabupaten Biak Numfor, dan domisili terakhir di Dok 8 Atas Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Terkait dengan modus operandi, barang bukti disimpan di dalam tas belanja dan di dalam tas ransel untuk mengelabui petugas. Motifnya akan dibawa dan diedarkan di wilayah Manokwari. 2 orang tersangka dipersangkakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini sudah berapa kali? Kali baru kan? 1. Nah, berapa kali? Nah, kita kan ulang-ulang berapa kali? Sudah sering juga. Ya, sudah sering juga. Pada mengobati atau kalau kita bilang lebih baik kita cegah daripada kita memberikan sanksi hukuman yang kepada terutama yang menggunakan ya, yang menggunakan atau konsumen. Jadi kita berharap ya, apabila ya, ada keluarganya atau anaknya atau saudaranya yang memang diduga menggunakan narkoba, ya jangan sungkan untuk melaporkan kepada kami pihak kepolisian. Ya, lebih bagus kita lakukan pencegahan bukan untuk dihukum, tetapi kita untuk obati. Ya, karena tempat-tempat rehabilitasi juga sudah banyak ya, baik dari pemerintah maupun dari sisi dari agama. Ya, gereja, ya, kemudian juga masjid, yang di Muslim, ya, mereka punya cara-cara untuk memberikan edukasi ya, terkait dengan mencegah ya, atau mengobati para pengguna narkotika. Jadi jangan pernah malu ya, kalau ada keluarga yang menggunakan terus didiamkan itu justru nanti akan ya, mengakibatkan ya, tidak hanya menjadi konsumen tetapi bisa juga menjadi pengedar. Nah, jadi ini sedikit pesan dari kami, lebih bagus dilaporkan akan kita lakukan rehabilitasi.